Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita memohon tuntunan Tuhan menyertai kita berjalan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari yang baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Ayub pasal yang ke-8, saudara, ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Demikian jawab pembacaan ini saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah jujur itu mujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang baru lulus dari kuliah. Dia mengambil jurusan ekonomi dan dia menjadi seorang sarjana ekonomi. Namun dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga setelah lulus kuliah, ia berusaha untuk segera mendapatkan pekerjaan. Lalu ia berusaha melamar pekerjaan ke sana kemari ke berbagai perusahaan. Namun tidak satu pun yang menerima lamarannya. Dalam keadaan yang risau saudara, pada suatu siang, ia mengendarai sepeda motornya dan ia melewati suatu kawasan perkantoran. Lalu, tanpa ia sengaja, ia menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir di daerah perkantoran itu. Dan pemuda itu sangat terkejut, saudara, karena ia melihat bahwa ternyata mobil yang ia tabrak itu adalah sebuah mobil mewah, Mercedes-Benz. Ia melihat bahwa lampu belakang sebelah kanannya itu telah pecah karena ditabrak oleh pemuda itu. Pada saat itu di kawasan tersebut suasana sepi dan tidak ada orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi ia sesungguhnya saudara, ia dapat melarikan diri dari tanggung jawab setelah ia menabrak mobil mewah itu. Tetapi pemuda ini adalah seorang Kristen yang tulus hatinya dan dia jujur. Ia mau menjadi seorang Kristen yang bertanggung jawab sehingga ia tidak melarikan diri. Lalu ia mencari petugas parkir yang ada di sekitar pertokoan itu. Lalu dia mempertanyakan mobil siapakah yang ditabraknya itu. Lalu tukang parkir itu saudara mengatakan bahwa itu adalah mobil seorang bos yang berkantor di gedung sekitar situ. Memang dia tidak tahu persis siapa namanya. Akhirnya pemuda itu memutuskan untuk menunggu pemilik mobil itu. Dan memang saudara, tidak lama kemudian setelah dia menunggu selama 2 jam, akhirnya bahwa pengusaha atau bos pemilik mobil itu pun muncul. Segera ia langsung menemui pemilik mobil itu saudara, dan dia menceritakan semua hal yang terjadi, terutama dengan situasi di mana pemuda itu menabrak kendaraan mewah itu. Mendengar penjelasan pemuda itu saudara, pemilik mobil itu pun heran atas kejujuran pemuda itu. Lalu tanpa banyak bicara, segera pemilik mobil itu memberikan kartu namanya dengan pesan untuk menemuinya esok hari pada pukul 11 siang di kantor sesuai dengan alamat di kartu nama itu.
Lalu pemuda itu pun pulang. Tentunya dengan hati sedih. Ia berpikir bahwa esok hari pasti ya bos itu sudah mengecek harga dari spare part, suku cadang lampu mobil yang rusak itu. Tentu harganya sangat mahal. Demikianlah pemikiran pemuda itu. Lalu dia tidak tenang. Pada malam harinya ia sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan semua perkara itu ke tangan Tuhan, supaya Tuhan kiranya berbelas kasihan menolong pemuda ini. Dan ternyata saudara, setelah esok hari itu, apa yang terjadi? Ya, setelah pemuda ini menemui bos sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di tempat di mana bos itu berkantor, betapa terkejutnya pemuda ini karena ternyata bos itu langsung menyapa dia dengan begitu ramah, mempersilahkan dia duduk, dan dengan ramah juga dia mempertanyakan latar belakang pendidikan pemuda ini. Dia tidak mempermasalahkan apa yang terjadi kemarin, tetapi bos ini langsung meminta pemuda itu menceritakan latar belakang pendidikannya. Dan ketika tahu bahwa pemuda itu adalah seorang sarjana ekonomi, wajah bos itu pun menjadi sangat cerah. Dan dengan segera bos itu menawarkan apakah pemuda itu mau bekerja di kantor yang ia pimpin. Luar biasa saudara, pemuda ini tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi. Dalam kebingungan pemuda itu pun bertanya. Dia mengatakan kepada bos itu, bagaimana mungkin Anda bisa langsung menerima saya bekerja di tempat pekerjaan saudara ini, dia katakan. Dan bos itu pun menjawab, ya, pemuda ini, dia katakan bahwa sejak kemarin setelah aku melihat kejujuran Anda, saya merasa bahwa Anda adalah orang yang cocok bekerja menjadi staf saya di kantor ini. Itu sebabnya saya meminta kalau Anda mau, Anda bisa bekerja bersama-sama dengan saya. Tetapi pemuda katakan, lalu bagaimana dengan kerusakan mobil Anda? Lalu bos itu mengatakan, Anda tidak perlu memikirkan itu, karena sesungguhnya mobil ini masih ada dalam tanggung jawab asuransi. Yang terpenting sekarang, apakah saudara mau bekerja dengan saya? Karena saya sedang mencari seorang yang jujur untuk bekerja di kantor yang saya pimpin ini. Mendengar penjelasan bos itu, pemuda itu pun dapat bernapas lega. Dia begitu bersuka cita, dia begitu bergembira, dan dengan rasa syukur dia langsung mengatakan, aku mau bekerja dengan Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagaimana seperti saya katakan bahwa jujur itu adalah mujur, saudara. Kejujuran itu sangat mahal harganya. Tetapi bagi seorang Kristen, itu merupakan citra yang harus tetap melekat dan harus tetap bisa terpancar kapan dan dimanapun kita berada. Itu merupakan sebuah citra yang harus diketahui oleh semua orang, bahwa kita adalah seorang Kristen lewat kejujuran kita. Memang sudah sangat langka seseorang bisa menjadi jujur, tetapi ketika kita hidup dalam iman yang benar, mengenal Tuhan dengan benar, bahwa kejujuran itu adalah buah dari pekerjaan Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Berkat ketaatan dan kesungguhan pemuda ini untuk jujur, ya, untuk menjaga citra kekristenan itu dengan baik, akhirnya ia terlepas dari tuntutan utang akibat dari perbuatannya yang menabrak mobil orang kaya itu. Dan ia mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, yang diharapkan. Dia tidak capek lagi untuk mencari pekerjaan. Oleh kejujurannya, dia dibukakan oleh Tuhan peluang untuk mendapatkan anugerah pekerjaan yang baik dari seorang bos yang baik hati juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut untuk jujur, saudara. Karena firman Tuhan juga yang kita baca hari ini sangat menguatkan kita untuk kejujuran ini. Kalau engkau bersih dan jujur, kata firman Tuhan, maka ia Tuhan
akan bangkit demi engkau, dan ya Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita kalau kita jujur dalam hidup ini. Saya menyampaikan ini saudara, karena di tengah kehidupan yang begitu sulit yang kita hadapi sekarang, ada banyak orang yang sulit untuk berlaku jujur. Bahkan ada begitu banyak orang yang berusaha menghalalkan segala cara untuk menggapai impiannya, walaupun hatinya sesungguhnya tidak menginginkan hal itu. Tetapi karena situasi yang dihadapi membuat dia seperti itu, akhirnya dia kehilangan citra seorang Kristen yang benar, dan akhirnya dia kehilangan berkat anugerah Tuhan yang sesungguhnya disiapkan kepadanya ketika dia jujur, saudara. Oleh karena itu pagi ini saudara, jadilah pribadi yang jujur, karena yakinlah saudara, jujur itu pasti mujur. Karena Tuhan sangat senang melihat orang-orang yang berlaku jujur, dan dia akan selalu menyediakan berkat besar atasnya. Seperti yang kita dengarkan dari penjelasan firman Tuhan hari ini. Kalau seandainya pemuda itu tidak jujur, ya, dia menabrak dan merusak mobil dan lari, akan selamanya dia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang dia impikan. Tetapi karena dia jujur akan kelakuannya, walaupun itu sepertinya menjadi pergumulan besar, akhirnya olehnya Tuhan membukakan pekerjaan, kesempatan, anugerah, berkat yang diimpikan, yang diharapkan oleh pemuda itu. Itulah yang kita dapatkan pagi hari ini. Karena Tuhan memberkati kita dengan renungan ini, Tuhan menguatkan kita untuk selalu dapat menjaga citra Kristen kita dengan benar, menjadi pribadi Kristen yang selalu berlaku jujur. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan anugerah Tuhan yang menyapa kami pagi ini. Tuhan mengajari kami supaya kami menjadi pribadi Kristen, menjadi pribadi orang percaya, menjadi anak Tuhan yang selalu berlaku jujur dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin itu menjadi sebuah pergumulan, karena kami diperhadapkan dengan berbagai hal yang membuat kami sulit untuk melakukannya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan dan oleh Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap bisa berlaku jujur. Oleh karena itu pagi ini hamba juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berputus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk anak-anakmu yang sedang bergumul dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, biarlah mereka boleh dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan bagi anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, berkatilah mereka dalam namamu. Yang mencari jodoh juga diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, yang sedang menghadapi ujian, Tuhan campur tangan membantu mereka dengan hikmat, pengetahuan, dan kepintaran. Yang berencana untuk melanjutkan pendidikan diberkati Tuhan, yang menyelesaikan pendidikannya Tuhan juga memberkati mereka. Hamba doakan anak-anakmu pagi ini yang bersuka cita, karena di hari ini mereka berulang tahun mendapatkan rezeki baru dari Tuhan. Ingatkan bahwa itu anugerahmu, penuhkan sukacita mereka, dan ajar untuk mereka boleh mampu bersyukur atas semua kebaikan Tuhan atas hidup mereka hari ini. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang sedang terbelenggu beban hidup yang berat, yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, mereka rindu pertolongan Tuhan. Izinkan hamba berdoa memberkati mereka semua saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah jujur, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan men-share renungan ini, karena kami tahu ada begitu banyak orang yang mengharapkan anugerah Tuhan pagi ini, yang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka mendengarkan renungan ini, biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Bagikan kepada mereka semuanya. Itu harapan kami saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.